Wabarakatuh. Ya, izin share screen dulu. Bentar, ya, nggak ketemu ya, sebentar dulu. Tombolnya buat share. Oh, ini dia. Maaf. Jaundice ya, Pak Agung ya? Iya dok, betul dok. Ya, betul ya. Soalnya saking banyak yang dibuat jadinya takut keliru. Baik, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ini bertugas untuk eh, beri penjelasan tentang jaundice atau kuning pada pasien-pasien dewasa, di mana di sini nanti akan kita bicarakan tentang hepatitis, sistitis, termasuk kolelitiasis dan pankreatitis. Jadi seperti kita ketahui bahwa jaundice atau kita katakan itu suatu eh, warna ya, warna berarti adalah kuning ya. Jadi sesuatu warna kuning yang mewarnai dari organ tubuh maupun mukosa di eh, tubuh manusia ya, di mana di sini kuning tadi disebabkan karena adanya eh, bilirubin di submukosa tersebut. Contohnya di sini adalah pada mata, pada kulit, sklera, dan nusa atau membran. Di mana pigmen yang pewarna itu adalah pigmen dari bilirubin atau biopigmen. Bilirubin merupakan suatu breakdown atau hasil pecahan dari eh, hemoglobin. Jadi dari ring hemoglobin, yaitu di mana hemoglobin diproduksi atau sel darah merah. Kita ketahui bahwa untuk bilirubin itu bisa muncul atau bisa terdeteksi di mukosa maupun di kulit kalau dia melebihi batas normal bilirubin ada 2,5, jadi melebihi batas 2,5 sampai atau batas 3 miligram per desiliter, dia akan menimbulkan atau memunculkan warna kuning pada kulit maupun mukosa. Nah, jaundice atau perbilirubinemia ini merupakan hal yang eh, tidak biasa. Itu hal suatu kita harus memastikan bahwa ini merupakan suatu kelainan ya. Baik itu kelainan yang bisa sudah dimunculkan gejalanya oleh diutarakan gejalanya pasien ataupun belum juga dimunculkan gejalanya oleh pasien. Karena kita harus mencari penyebabnya dan kemungkinan penyebabnya juga tidak tidak simpel kita mendeteksinya dan juga tata laksananya akan berbeda. Untuk metabolisme bilirubin ada 3 fase, yaitu fase prehepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Ini ya. Ini mungkin dari oleh adik-adik sekalian untuk metabolisme bilirubin. Ini ada ya bilirubin yang prehepatal, ya. Ini adalah yang prehepatal, ya. Breakdown dari tadi hemoglobin menjadi biliverdin dan akhirnya menjadi bilirubin. Di sini ada keterlibatan dari hemoglobin ya, hemoglobin dari sel darah merah. Jadi ini adalah breakdown dari uh, hemoglobin yang diproduksi oleh sel darah merah. Nah, uh, pada sirkulasi ini ada prehepatik fase, ada hepatik fase, dan poshepatik fase. Untuk prehepatik fase ini ada di uh, pembuluh darah, di aliran darah ya, yang belum masuk ke uh, hepatik. Jadi ini kita namakan di hepatik sinusoid. Ya, di mana ada breakdown dari tadi sel darah merah ya yang dilakukan terjadi suatu hemolisis ya akan terjadi suatu unconjugated bilirubin ya. Dan nanti ini akan masuk ke dalam sirkulasi di hepatosit dan akan dirubah menjadi unconjugated bilirubin menjadi conjugated bilirubin. Ini adalah hepatik fase. Setelah ini ada faktor-faktor yang membantu
konjugasi ini, proses konjugasi ini. eh, Lalu setelah terjadi konjugasi ini akan dialirkan ke ductus biliaris atau ke biliary system yang kita namakan ini adalah suatu fase hepatik. Nah, bilirubin tadi atau bile cairan bilirubin tadi, bile bile apa namanya? Bile tadi akan dialirkan atau dilanjutkan ke usus halus ya, di mana di sini nanti akan terjadi perubahan dari conjugated bilirubin menjadi urobilin dan akan menjadi yang nanti akan dibuang ya ke melalui feses ya. Ini sekitar 10 sampai 20%. Dia akan masuk lagi ke aliran vena porta, masuk ke sirkulasi di hepatik fase dan nanti akan kembali ke pembuluh darah dan nanti sisanya akan di pewarna dari urin. Ini adalah apa pusat ekspresi dari bilirubinnya adalah via urin dan berupa serpoin akan dibuang melalui feses. Nah, di sini eh, apa penyebab terjadinya hiperbilirubinemia? Kalau kita lihat dari perjalanan tadi eh, hemoglobin menjadi bilirubin begitu ya. Ini ada yang kita namakan hiperbilirubinemianya itu disebabkan karena apa? Overproduksi dari bilirubin, yang kedua kegagalan dari bilirubin uptake, dan yang ketiga adalah kegagalan dari konjungsinya. Ya, sehingga apa? Masing-masing ini memberikan penampakan klinis yang berbeda. Nah, ini adalah contoh eh, gambaran konjungtiva ikterik. Pada pewarna yang sudah berwarna seperti ini, mestinya dia akan bilirubinnya cukup tinggi. Dan ini ada pewarnaan pada warna dari kulit yang mengalami ikterik. Nah, jadi di sini eh, eh, terjadinya suatu ikterik atau jaundice ini tadi sudah dikatakan bahwa underlying causesnya berbeda-beda ya. Di sini eh, ada yang dia datang dengan asimptomatik atau no simptom, ada yang datang dengan life threatening condition, jadi mana di sini sudah kegagalan hati biasanya, kegagalan hati ya biasanya terjadi akut illness ya, mungkin bisa juga terjadi infeksi ya, ada demam, menggigil, akut abdominal pain atau flu-like syndrome. Jadi ada ikutannya menandakan bahwa ada itis atau ada infeksi yang mengikuti menyebabkan terjadinya suatu bilirubin yang meningkat. Di sini pun juga ada gejala lain yang mengikuti, yaitu penurunan berat badan, pruritus, ini gatal-gatal di kulit ya, ada abdominal pain, adanya juga uh, sindrom depresi ya. Yang depresi ini mungkin non spesifik depresinya disebabkan karena adanya suatu alkoholisme. Kalau yang ekstrahepatik manifestasi ini ada pyoderma gangrenosum, jadi ada suatu gangren yang di kulit ya ini. Lalu juga ada poliarthralgia. Ini mungkin kita tadi mereview yang tadi ya, bahwa di sini berarti ini ada prehepatic jaundice. Jadi ini yang unconjugated hyperbilirubinemia, berarti dia berada di atas ini ya. Lalu ada yang conjugated hiperbilirubinemia, ada ini post ya. Yang ini adalah hepatic hiperbilirubinemia. Jadi di sini kalau Anda mendapatkan pasien dengan bilirubin yang meningkat, itu harus dicari penyebabnya. Sebagai contoh di sini adalah yang unconjugated. Jadi ini prehepatic jaundice, contohnya pada metabolisme dari hemoglobin yang sangat meningkat ya. Lalu juga adanya hemolisis atau reabsorpsi ya, misalkan pada hematoma yang cukup besar ya. Lalu pada hemolytic anemia, lalu anemia yang dia herediter ya, atau juga anemia karena defisiensi, juga anemia karena autoimmune disorders. Lalu obat-obatan juga bisa menyebabkan gangguan dari metabolisme bilirubin yang prehepatik. Lalu penyakit-penyakit yang ditandai dengan prehepatic jaundice ini adalah sickle cell disease dan juga thalassemia. Ini yang intrahepatic jaundice ini kita namakan conjugated hyperbilirubinemia, berarti ini adalah
yang ada di dalam hati, ya, di hepatocellular disease. Nah, hepatocellular disease ini juga bermacam-macam, ya. Ada yang disebabkan oleh virus. Biasanya virusnya itu adalah yang paling sering yang bisa kita dapat adalah hepatitis A, B, dan C. Bisa juga karena alkoholik, ya, chronic use alkohol atau autoimmune disorder. Untuk obat-obatan yang memang dia mengganggu metabolisme uh, bilirubin, ya, di intrahepatal pada keadaan pregnancy, ya, karena ada perubahan juga di intrahepatal bilirubin metabolismenya. Ini menggunakan total parenteral nutrisi yang terlalu lama. Lalu penyakit sarkoidosis, dan juga ada beberapa penyakit-penyakit uh, di ductus biliaris yang di intrahepatal ini, ya, bisa menyebabkan terjadinya suatu gangguan aliran, ya, gangguan aliran uh, dari hepatal ke poshepatal. Untuk yang extrahepatal, ini kita namakan conjugated hyperbilirubinemia. Nah, ini berarti sudah saluran yang ekstra, ya, sudah di luar hepar. Jadi sudah yang ductus biliaris, ya, intrahepatal yang di sini, lalu yang ekstrahepatal dari vesical velia, ya, lalu jadi dari pankreas. Jadi sumber dari uh, ya, extrahepatic jaundice. Contoh paling sering adalah gallstone, ya, batu empedu. Lalu mungkin terjadi struktur pada saat operasi. Lalu terjadi infeksi sitomegalovirus, ya, ini virus, ya, dan juga ada infeksi pada pasien HIV, ya, acquired immunodeficiency syndrome, yang bisa mendapatkan HIV, intrahepatal malignansi, ya, lalu cholangiokarsinoma. Jadi ini adalah ekstrahepatik karena dia eh, bukan dari intrahepatal. Misalkan kalau intrahepatal itu penyebabnya adalah eh, hepatitis, ya, hepatitis A, B yang saya tadi sebutkan, atau eh, penyakit-penyakit yang autoimun di hepatitisnya. Ada yang di ekstra, ya, eksplisit duktal, itu bisa di luar, di sini yang sudah di luar. Lalu ekstra hepatik malignansi berarti pada pankreas, limfoma, dan sini ada pankreatitis. Nah, ini penyakit-penyakit yang sering kita temui di sini uh, yang berkaitan dengan uh, bisa obstruksi atau inflamasi. Contohnya di sini adalah penyakit yang dari dalam, ya, dari sini bisa terjadi di yang atik sebelah kanan. Ini semua bisa bisa terjadi di pankreas. Nah, di sini biasanya penyakit yang terjadi adalah sclerosing cholangitis, ya. Lalu juga adanya suatu uh, sirosis biliar, ya, primary biliary cirrhosis, ya. Ada sclerosing cholangitis atau suatu primary biliary cirrhotic. Ini yang primary biliary cirrhotic, ini yang sclerosing cholangitis. Jadi ada beberapa yang bisa menyebabkan, ya. Nah, nanti ini tergantung dari kita mengetahuinya, sebetulnya ada beberapa gejala klinis yang spesifik pada pasien tersebut. Tetapi untuk mengetahui lokasi dari, karena di sini berbeda, ya. Di sini ada scar sehingga ada penyempitan. Kalau di sini adanya suatu inflamasi. Ya, jadi di sini masih baik, tapi terjadi inflamasi, tidak sampai scarring, ya. Ini. Mungkin lebih jelasnya di sini, ya. Jadi ada beberapa penyakit yang terjadi yang poshepatik. Pertama adalah di sini akut kolesis, ya. Jadi di ductus poliductusnya ini banyak penyebabnya. Lalu adanya suatu Murphy sign, ya, yang di sini biasanya di daerah sini. Lalu juga adanya suatu ascending cholangitis. Kalau ascending cholangitis adalah infeksinya dari bawah sini dia naik ke atas, ya. Lalu tadi ini ada litiasis, ya. Kalau cholelithiasis berarti kalau misalkan terjadi apa namanya jaundice, berarti di sini ada kemungkinan ada batu yang ke sini atau terjadi suatu infeksi yang apa hebat di sini, ya, sehingga terjadi aliran empedu tadi menjadi tidak bisa uh, si kantong empedu tidak bisa memompa empedunya untuk dialirkan ke ductus biliaris yang di common bile duct ini, sehingga terjadi suatu kemungkinan terjadi suatu apa namanya biliary kolik, gitu. Ini juga contoh pankreatitis, ya, karena pankreatitis ini bisa terjadi ductus pankreas
fokusnya ini dia eh, terjadi beberapa penyakit, bisa juga karena gallstone, bisa juga karena penyakit-penyakit lain, ya. Dan juga mungkin terjadi reflux juga ke arah lupus pankreatitis. Nah, jadi yang paling sering dari extrahepatic jaundice adalah pertama adalah cholelithiasis, yang kedua adalah kolesistitis, yang ketiga adalah pankreatitis gallstone, dan yang keempat ini adalah pankreatitis kronik. Ya, ini yang paling sering. Nah, di sini adalah algoritma bagaimana kalau kita mendapatkan pasien dengan eh, apa peningkatan bilirubin. Jadi di sini kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa dengan adanya dis atau kuning pada apa namanya itu kulit. Nah, kita harus ini ada beberapa banyak sekali yang harus kita cari, ya. Kita yang jelas adalah liver function test kita harus cek, ya, yaitu bilirubin, albumin, transaminase, ya, alkali fosfatase, gamma GT, ya. Dan jangan lupa kita juga harus memeriksa darah rutin, ya, darah rutin. Karena apa, di sini kalau terjadi peningkatan leukosit berarti ada infeksi, ya. Kalau tidak ada peningkatan leukosit, kemungkinan tidak ada infeksi atau ada penyebab-penyebab lain. Ya, albumin, protein, ini juga untuk menentukan severity dari kelainan di fungsi hatinya. Ya, jadi sini ada laboratorium. Nah, yang penting adalah sini adalah peningkatan dari bilirubin total dan direct dan indirect. Kalau indirect berarti kemungkinan besar ada bilirubin yang unconjugate bilirubin. Jadi kita sudah tidak berpikir itu suatu penyakit dari yang post conjugated. Ya, jadi akan memastikan bahwa pasien ini ada penyakit-penyakit yang terkait dengan hemolisis atau penyakit-penyakit apa namanya Gilbert, Krieger dan lain-lain. Ini penyakit-penyakit yang non apa namanya yang di luar yang prehepatik. Kalau yang di sini kita jelas tadi sudah sebagian kita kita lihat bahwa kalau yang di sini pasien harus apa kita lakukan uh, ultrasonografi. Ultrasonografi yang paling mudah atau first line-nya, kalau memang harus sudah mendapatkan minimal dengan ultrasonografi, kita bisa mengetahui bahwa oh ini intrahepatal atau poshepatal atau kemungkinan dia yang prehepatal. Tapi menentukan lebih jelas lagi, memang harus pemeriksaan yang lebih baik lagi, yaitu melalui menggunakan imaging, ya. Imaging yang menggunakan kontras, misalkan MRCP atau menggunakan ERCP. Nah, ini algoritma, ya, untuk pasien-pasien dengan jaundice. Yang pertama kita lihat dulu apa namanya, apakah sebentar ini mengganggu punya sesi. Mengukur dari bilirubinnya tadi, bilirubinnya total dan bilirubin direct dan indirect, ya. Di sini juga kalau misalkan pada urinnya terdapat bilirubin, lalu juga pada ada peningkatan dari atau dari bilirubin, berarti ini kita akan berpikir ini suatu hiperbilirubinnya yang conjugated. Jadi yang mulai dari hepatal, ya, ke bawah. Kalau yang tadi urinnya bilirubinnya negatif, ya kemungkinan besar adalah yang unconjugated. Jadi kita akan berpikir ini suatu hemolisis atau drug induced atau mungkin tadi penyakit-penyakit genetik, ya, dan juga hematom. Nah, ini terus ke bawah ini akan kita kita apa namanya kita periksa, ya, function testnya, ya. Lalu juga kita akan cek hepatitisnya. Yang paling sering adalah hepatitis A, B, dan C, ya. Lalu juga kita pastikan kalau yang sudah negatif, kita akan periksa ke penyakit-penyakit autoimun. Kalau sini sudah ketemu, misalkan ananya positif atau anti LKM-nya positif, ya, atau anti smooth cell-nya smooth muscle cell-nya positif, ini menunjukkan adanya penyakit-penyakit dari autoimun. Nah, di sini kalau ini pun juga tidak memberi data, misalkan negatif semua, kita pasti akan memeriksakan suatu ultrasonografi atau CT scan.
kita pastikan kalau ini suatu intrahepatik atau ekstrahepatik, atau mungkin kita sama sekali tidak bisa mengetahui ya, sama sekali berarti kita harus melakukan satu biopsi ya atau kolangiografi. Jadi karena intrahepatik tidak ketemu, ekstrahepatik juga tidak ketemu, dan kemungkinan ada itu mungkin kolangiografi yang perlu perlu kita lakukan ya, atau liver biopsi. Mungkin ada penyakit-penyakit autoimun yang mungkin tidak tidak uh, tersaring dengan apa namanya screening yang kita buat. Ini sebetulnya sama ya, ini lebih komplit ya daripada yang tadi ya. Jadi kapan kita akan melakukan, akhirnya itu kapan kita akan melakukan biopsi hati, kapan kita melakukan MRCP atau MRCP atau IRCP. Kalau MRCP itu menggunakan ronsen, kalau IRCP itu adalah menggunakan endoskopi untuk menentukan apakah dia itu uh, ada di saluran apa namanya di pos hepatalnya itu di new atau di uh, ductus cysticusnya atau di mana kalau memang kita dalam pemeriksaan screening di atasnya dengan ultras atau CT RCP ini tidak menunjukkan hasil. Ya. Jadi dari jaundice ini mungkin yang kita ambil sebagai ringkasan bahwa memang kuning itu bukan suatu hal yang umum ya pada pasien, dan pasien akan memberikan mengeluh ya, mengeluh apabila terjadi kuning. Paling mudah adalah melihat mata konjungtivanya atau buang air kecilnya sudah berwarna lebih gelap. Karena di sini harus dilacak dan akan merupakan hal-hal yang problem ya kelanjutannya. Lalu juga hiperbilirubinemia ini bisa terjadi karena adanya peningkatan serum di atas normal, ya. Dikatakan hiperbilirubinemia atau jaundice. Dimana kita ketahui bilirubin tadi metabolismenya ada 3 fase, prehepatik, intrahepatik, poshepatik. Tentu saja manajemen hiperbilirubinemia tadi tergantung dari penyebabnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan dari uh, kondisi bilirubin meningkat tersebut. Ya, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada beberapa kepustakaan. Ini mungkin ini belum saya update lagi ya. Saya rasa monggo kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Atau mau Dokter Nur Cahyo dulu langsung nanti pertanyaannya terakhir ya. Bagaimana Pak Agung? Emak Dokter Nur Cahyo dulu. Nanti pertanyaannya terakhir gitu ya. Boleh, Dok, boleh. Biar sekali. Monggo, monggo, silakan. Terima kasih Dr. Neneng, Pak Agung, dan adik-adik semua. Siang-siang, mudah-mudahan belum ngantuk ya. Ini ada gambarnya, ada yang lucu-lucu. Ada video kameranya ada yang lucu-lucu ya. Belum pada ngantuk. Izinkan saya melanjutkan dari Dr. Neneng ya. Saya mau share dulu. Share screen. Apa sudah terlihat? Oke. Terlihat belum ya, Pak Agung? Udah dokter, iya. Ya, saya akan melanjutkan dari Dr. Neneng mengenai jaundice. Jaundice itu seperti apa? Ini saya kira tujuannya ya, kita harus bisa mengetahui jaundice, diagnosis, diferensial diagnosis, manajemen komplikasi. Nanti ini akan saya sampaikan anatomi sampai dengan penyembuhan komplikasi, tapi singkat saja. Referensinya adalah ini ya, bedah ya, karena bagian bedah di testis, jadi referensinya buku bedah, kemudian juga anatomi clinical oriented. Ini kalau seperti kuliah saya yang dulu ya, nanti ada SKDI, nanti dilihat aja SKDI-nya sampai penyakit-penyakitnya apa saja ya, sampai seberapa SKDI-nya nanti bisa dilihat. Nah, seperti dulu saya katakan, kalau kita mau
dari apa, ilmu bedah ya, terutama bedah saluran cerna. Itu kita harus tahu anatominya dulu. Tapi sudah bagian sudah dikatakan diperlihatkan oleh Dr. Neneng. Nah ini ya. Jadi biliary system itu kalau di dalam bedah digestif itu ada disiplin ilmu sendiri namanya hepatobiliar pankreas. Jadi itu sudah satu sub sendiri ya. Kalau Bu Neneng itu gastrointestinal, non subnya gastro ya dia. Kalau saya subnya dikit, nanti sub bedah digestif itu ada lagi sendiri namanya hepatobiliar pankreas. Itu kalau belajar di hepatobiliar pankreas itu masih 1 tahun lagi ya, jadi cukup lama untuk belajar. Tapi meskipun begitu, kita harus tahu ya anatominya sistem biliar, karena jaundice itu sangat berhubungan dengan sistem biliar. Tadi Dr. Neneng sudah mengatakan ada prehepatik, hepatik, dan posthepatik. Saya akan berfokus kepada posthepatik. Ini mulai dari ya, ada livernya, ada tikus intrahepata, kemudian tikus hepatitis komunis, kemudian ada menyatu menjadi CBD, kemudian merupakan penyatuan dari tikus dan tikus hepatikus, kemudian CBD akan menyatu dengan tikus pankreatikus menjadi tikus bertemu di di daerah ambulacrater ya, akan arah pada duodenum part 2. Ini harus kita ketahui dulu ya. Nah ini tadi ya. Nah sistem biliar itu ada yang sistem biliar sendiri ya. Itu ada yang namanya ekstrahepatik biliar dan intrahepatik biliar. Kalau tadi jaundice itu ada prehepatik, hepatik, dan ekstra poshepatik. Kemudian sistem biliar sendiri ada sistem biliar intrahepatik dan sistem biliar ekstrahepatik. Nah, sistem biliar ekstrahepatik itu dimulai dari ini bifurkasi itu apa namanya penyatuan ya yang menjadi tikus hepatis komunis dan sampai ke muara dari tikus tersebut, muara dari CBD. Nah ini nama-namanya ya, peran dari bilirubin ya, metabolisme bilirubin tadi sudah diterangkan oleh Dr. Neneng, kemudian transportnya dan akhirnya dia akan berujung setelah dimetabolis tadi akan keluar melewati ambulacrater ya. Disitulah akan memberikan warna kepada feses sehingga fesesnya akan berwarna kuning ya. Kalau terjadi gangguan pada sistem biliar ini tadi ya, sistem biliar yang ekstrahepatik ya maupun intrahepatik itu akan terjadilah nanti yang namanya jaundice posthepata. Ini transportnya ya, ada di sini ditampung sebentar di daerah sanksinya nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini yang disebut tadi sudah dikatakan jaundice itu apa? Yang disebut ini obstruktif apa? Nah, ini obstruktif jaundice. Kalau tadi ada prehepatik, hepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Saya akan fokus pada obstruktif jaundice. Obstruktif jaundice itu ya, kalau terjadi ini penyumbatan atau gangguan dari aliran air mulai dari ductus intrahepatic. Jadi ini adalah ekstralumen ya. Jadi dia sudah di liver itu kan banyak ductus kecil. Begitu dia masuk dari satu lumen, disitulah kalau terjadi gangguan di situ itu akan bisa menyebabkan jaundice yang posthepata. Atau dalam perkenalan kalau di daerah di bidang bedah adalah obstruktif jaundice. Kausanya apa? Kausanya kita berpikir gangguan pada saluran, kita berpikir dari lumen,
intralumen atau ekstralumen. Kalau namanya kita ada gangguan di usus apa-apa, ada gangguan obstruksi usus, maka kita harus berpikirnya lumen, ekstralumen atau intralumen. Ya. Misalnya ekstralumen, ya, kalau di daerah masih di proksimal, ya, ada gangguan-gangguan di daerah saluran di daerah liver, ya, bisa karena keganasan liver sendiri yang menyebabkan desakan ke lumen, atau mungkin massa atau tumor metastasis. Jadi bisa primer, kalau primer itu tumor liver, kalau metastasis itu dari daerah tempat lain. Itu dari ekstralumen yang di daerah dekat liver. Kalau ekstralumen di sepanjang mungkin di daerah hepatitis, CBD, dan daerah dekat muara, yang paling banyak di sini adalah ada tadi seperti yang dikatakan, mungkin suatu pankreatitis bisa menyebabkan tadi ya jaundice. Tetapi kalau di bidang bedah yang paling sering adalah keganasan dari pankreas, ya, dari head of pankreas, atau mungkin keganasan di daerah ambulacral periambulare tumor. Jadi massa periambulare, benjolan-benjolan daerah periambular, ya, yang disebut periambular itu masih ada pankreas, ada daerah sekitarnya, ya, itu dapat menyebabkan obstruksi saluran biliar sehingga mengakibatkan terjadinya suatu obstruktif jaundice. Kemudian bisa juga kausannya itu dari dindingnya sendiri, jadi dinding salurannya ini. Dinding salurannya itu macam-macam, ya. Bisa tadi yang sudah disebutkan Dr. Neneng, ada sclerosing mantis, ya, peradangan dari sistem biliar, dinding sistem biliar. Kemudian ada struktur. Struktur itu bisa jadi bisa macam-macam, ya. Bisa karena mungkin cedera pada waktu operasi di dekat CBD, misalnya cholecystectomy, atau mungkin struktur karena peradangan. Bisa juga dari tumor, keganasan dari dinding saluran biliar. Yang paling terkenal, ya, adalah cholangiokarsinoma, keganasan yang cukup banyak pada dinding saluran biliar. Bisa terjadi mulai dari saluran biliar yang proksima sampai yang distal. Itu adalah pada kelainan-kelainan dindingnya. Jadi tadi ekstralumen sudah, kemudian dari lumennya sendiri sudah, ya. Lumen kalau yang kongenital yang terkenal adalah atresia biliar pada anak-anak, ya, itu. Tapi kalau di bidang saya kita tidak menangani itu, tapi pada anak memang namanya kongenital atresia biliar. Kemudian dari penyebab intraluminal. Intraluminal itu, ya, apapun benda-benda pada di dalam lumen yang menyebabkan cuman. Ini yang paling banyak adalah batu. Batu, ya, batu bisa batu primer yang memang diproduksi di saluran biliar ini, atau batu yang dari gallbladder ini turun kemudian masuk CBD, kemudian menyumbat di daerah penyempitan. Yang paling sering adalah penyempitan di daerah muara CBD, itu yang paling. Nah, itu, ya, kita harus tahu bagaimana prinsip dari kenapa bisa terjadi suatu obstruksi biliar yang menyebabkan obstruktif jaundice tersebut. Simptom gejalanya apa? Tadi bagian sudah disebutkan. Yang ini ada ikterik. Nah, ikterik, ya. Tadi sudah disebutkan ikterik. Nah, kemudian kita harus bisa membedakan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita sebenarnya sudah bisa menentukan apakah itu obstruktif atau suatu bukan obstruktif, hepatal atau prehepatal, yaitu pada pemeriksaan resep. Kalau pemeriksaan urin, ya, urin itu semua jaundice itu
kuning ya, meskipun derajatnya beda-beda ada yang kuning. Jadi ada perubahan warna menjadi icterik atau kuning. Kalau pada feses itu sangat simptomatis untuk obstruktif jaundice. Apa? Kalau terjadi obstruksi, cairan bile tidak bisa keluar ya ke arah itu sehingga tidak ada pewarnaan untuk feses sehingga fesesnya menjadi berwarna putih. Kalau di teori seperti jempol ini, nah ini ada derajat warna feses. Ya, kalau obstruksi jaundice nanti akan berubah menjadi putih atau pucat. Nah, jadi pada akhir itu pun kita sudah bisa mengatakan pasien dengan icterik kemudian disertai dengan feses yang putih, nah itu kamu harus curiga yang paling penting adalah suatu jaundice oleh karena adanya obstruksi di sistem biliar atau posthepatal jaundice. Nah, efeknya ya tadi sudah dikatakan ya, ini tadi icterik, kemudian ada apa namanya kalau yang posthepatal terkait dengan feses yang warna pucat tadi. Nah, ini gambar sangat bermakna sekali ya. Ini membedakan apakah jaundice itu disebabkan oleh tadi kan ada penyebabnya bisa karena itu atau bisa karena tumor. Kenapa ini saya tampilkan? Karena ini kasus yang paling banyak. Ini sangat bermakna sangat penting pada pemeriksaan fisik. Ya. Kalau pada tumor, ya, kalau pada tumor, lihat gambar yang paling bawah, ya, ada tumor pankreas atau obstruksi yang menyebabkan sumbatan. Nah, di sini kamu lihat, kita lihat dengan yang gambar yang tengah. Ya, gambar paling tengah ini adalah obstruksi karena batu, sedangkan yang gambar paling yang kanan bawah adalah obstruksi yang karena tumor atau keganasan. Nah, kita lihat, kalau yang keganasan, lihat gallbladder-nya. Gallbladder-nya itu besar sekali, jadi dinamakan yang namanya hydrop gallbladder. Ya. Sedangkan yang di tengah, ya, yang di tengah, yang karena batu yang menyumbat di muara ini, ya, ini gallbladder-nya contracted. Bahasa medisnya contracted atau mengecil dengan dinding yang tebal. Nah, inilah nanti sangat bermakna pada saat pemeriksaan fisik. Ya, kalau ada pasien icterik, kita sudah bisa menentukan icteriknya karena posthepatal dengan tanda-tanda apa tadi geraknya yang putih. Kita harus menentukan ini karena kira-kira karena keganasan apa karena batu bukan keganasan. Nah, kata meraba ini namanya hukum Coefficient Law. Jadi pada icterik akan ditemukan yang namanya hydrop pilea. Kita akan meraba suatu benjolan di daerah abdomen kanan ya di bawah sedikit dari liver ya bulat kayak balon. Nah itu icteriknya biasanya disebabkan karena keganasan. Kenapa bisa terjadi kalau batu kok tidak terjadi? Karena pada batu dia contracted sehingga dia tidak teraba pada saat pemeriksaan fisik. Nah, jadi dari anamnesis pemeriksaan fisik kita sudah tadi menentukan posthepatal dan atau bukan posthepatal. Yang kedua bisa menentukan apa namanya kira-kira keganasan apa bukan. Kenapa pada yang batu terjadi gallbladder-nya contracted ininya tebal? Karena ini didahului oleh peradangan dari gallbladder. Jadi batu yang sampai di pipi itu biasanya yang banyak adalah batu sekunder yang sebelumnya didahului oleh tanda-tanda kolesistitis sehingga dindingnya kaku ya. Tis itu kan apalagi kalau sudah kronis dia akan kaku sehingga tidak elastis. Beda dengan yang digambar di kanan bawah. Dia tidak ada peradangan dulu, dia tidak ada peradangan. Dia langsung gallbladder-nya karena ada sumbatan sesuai hukum fisika, tekanan akan diteruskan dalam arah sehingga gallbladder-nya ikut melebar. Ini namanya Coefficient sign ya, nanti hukumnya Coefficient law. Jadi ini untuk membedakan kira-kira penyebabnya karena keganasan
Bisa. Meskipun nanti ada lain ya, misalnya kalau batu kadang kuning kadang tidak, tapi tidak semuanya. Pada sedangkan pada keganasan dia kuning menjadi kuning terus, jadi semakin lama semakin kuning menjadi deep baru. Nah, jelas ya ini ya. Kemudian ada penyebab lain. Penyebab lain di atas tumor pankreas nih, yang tengah tapi yang kanan. Ini ada obstruksi di ductus cysticus ya, tetapi obstruksinya oleh karena desakan dari batu yang di luar CBD. Inilah yang dinamakan dengan Mirizi syndrome. Nah, ini ya. Ini Mirizi syndrome ini ya. Batunya sebenarnya bukan di daerah CBD ya, tetapi dia di ductus cysticus. Nah, ductus cysticus ini lama tidak menyumbat dari apa namanya dari saluran biliar yang CBD maupun ductus hepatitis, dia tidak akan menyebabkan icterik karena lancar ya. Ini yang terjadi sumbatan ke kode. Tetapi karena mungkin besar, dia bisa menekan dari luar. Nah, menekan dari yang disebut dengan Mirizi syndrome. Oh, bagaimana untuk menentukan ini Mirizi syndrome dan tidak? Kita tidak tahu. Ini harus dengan pemeriksaan khusus. Nanti akan saya jelaskan pemeriksaannya apa aja. Ini Mirizi syndrome, ya kalau terjadi Mirizi syndrome ya ini hanya di kolestektomi aja, tidak perlu dilakukan operasi-operasi khusus ya. Cukup sampai tindakan kolestektomi nanti kita akan berhasil. Kemudian kolangitis. Nah, kolangitis saya kira tadi sudah diterangkan oleh Dr. Neng ya. Nah, kalau terjadi obstruksi ya akan terjadi kolangitis. Kalau tadi Dr. Neng mengatakan ada sing kolangitis. Kalau ini namanya memang akut kolangitis karena obstruksi, ya. Akut obstruktif supuratif kolangitis, ya. Kalau terjadi sumbatan tadi tidak ditangani akan terjadi yang namanya kolangitis. Nah, kolangitis itu akan menjadi sesuatu emergensi kalau dia akut. Nah, yang namanya akut obstruktif supuratif kolangitis ini, ya. Kalau sudah terjadi akut di sini, kita harus cepat-cepat melakukan tindakan. Ini ada yang terkenal namanya kan Trias-Charcot ya. Jadi tanda-tanda kolangitis itu kalau dulu ada yang namanya demam, icterik, sama nyeri pekan. Itu jangan sampai nanti menjadi pentarenot. Pentarenot itu ditambahi dengan penurunan kesadaran dan shock. Nah, kalau sudah itu kematiannya tinggi. Maka pada kasus-kasus terjadi sumbatan yang akut kolangitis yang sudah demam dengan kuning, dengan nyeri, bahkan sampai shock, harus cepat-cepat kita lakukan tindakan emergensi. Emergensinya apa? Emergensinya adalah membebaskan obstruksinya atau membuat saluran emergensi dari hilirnya, ya. Jadi di proksimalnya ini harus dibuat mungkin dipasang pelang ya biar filenya bisa lancar keluar. Nah, sekarang teknik yang terbaru adalah dengan PRCP. PRCP itu dari mulut kemudian dipasang stand dari saluran muaranya kemudian biar hilirnya bisa keluar. Kalau tidak bisa kita lakukan dari kulit kemudian dikeluarkan lewat kulit hilirnya cairan hilirnya, cairan interviewnya. Ya. Ini ya ada Trias-Charcot, kemudian pentarenot. Nah ini nanti kalau tidak kita harus jangan sampai membuat pasien menjadi shock dan hipotensi dan penurunan kesadaran. Kemudian, nah ini kalau ada batu ya tergantung di mana diagnosisnya nanti kan menyesuaikan aja. Kalau ada batu di gallbladder, namanya cholelithiasis. Cholelithiasis yang menyebabkan obstruktif down namanya tadi Mirizi syndrome. Kalau dia batunya ada di saluran biliar, ada namanya choledocholithiasis. Ya. Kemudian ada di daerah saluran biliar yang intrahepatal. Tadi kan ada saluran biliar yang intrahepatal dan extrahepatal. Itu namanya hepatolithiasis, ya, atau intrahepatal
litiase. Nah, ini prinsipnya sumbatan ini harus segera ditangani agar tidak terjadi akut kolangitis. Operasinya gimana? Ini kita ambil ya. Pertama kalau ada emergensi kita pakai RCT atau mungkin dibuat saluran apa namanya? Saluran biliar sementara keluar namanya PTBD atau PTCD. Kalau operasinya ya macam-macam ya. Kita buka, kemudian ini dengan bisa laparoskopi ya. Laparoskopi bisa kita sudah hampir setiap hari kita melakukan laparoskopi eksplorasi CBD maupun cholecystectomy, kita ambil batunya, kemudian kalau umpamanya tidak bisa diambil, ada sumbatan, ya kegawatannya sudah teratasi, kita melakukan bypass biliodigestif. Ya, bypass itu ya kita karena salurannya sudah tersumbat, nggak bisa ditangani, nggak bisa diambil penyebabnya, ya kita lakukan jalan tol, ya mulai dari usus halus ke saluran tebu yang tidak tersumbat. Setiap hari ada di Sarjito, nanti kalau kalian doa nanti akan harus banyak sekali yang setiap hari ada operasi seperti ini. Kemudian selain tadi ada yang namanya kista koledocus. Kista koledocus itu sebenarnya bukan keganasan, tapi dia berpotensi keganasan. Biasa kista koledocus itu ya CBD-nya itu ini kalau digambar itu CBD-nya itu membesar, ini bukan gold itu, tapi CBD-nya membesar sehingga dia hanya distalnya adalah tertutup. Ini nggak bisa dengan pemeriksaan anamnesis biasa, tetapi ini harus dengan pemeriksaan khusus, namanya MRCT atau IRCT. Penanganannya apa ya? Kita eksisi, kalau bisa dieksisi, kemudian disambung lagi. Terus kalau nggak bisa ya dibuat sambungan baru. Kenapa bisa terjadi kuning pada kista ini? Karena pada kista biasanya distalnya itu tertutup atau menyempit sekali. Ya, jadi karena ada kista ini ya, kista yang patternnya, ya, kista ada gambar yang nomor 5, dan nomor 4 ya, itu ada pelebaran. Itu distalnya biasanya tertutup. Ya. Memang di sini ada tipe kista, tapi yang paling banyak adalah yang kista yang kistanya tertutup. Sehingga pasien-pasien dengan akan terjadi sumbatan, tapi yang sumbatannya karena memang salurannya tidak terhambat, tapi memang dia agak menutup. Ya. Kemudian kolangiokarsinoma, tadi juga ya, kolangiokarsinoma ini tadi ya, tumor-tumor pada CBD, kriterianya bisa macam-macam ya, bisa di CBD, dista, CBD proxima, itu hanya menentukan tempat dan nanti teknik operasinya saja. Prinsipnya karena ada tumor ini akan terjadi sumbatan, sehingga penanganannya secara definitif harus dilakukan reseksi dari tumornya, dari salurannya, kemudian dibuatkan sambungan baru atau jalan baru untuk menyalurkan bailnya tadi. Ini ya, ini MRCP ya. Ini kalau ada MRCP nanti akan saya jelaskan. Ini yang putih ini sebenarnya ini adalah sistem biliernya, ya. Sistem biliernya akan lihat. Nah ini putihnya terputus. Ini salah satu untuk mengetahui adanya suatu sumbatan. Ya. Nah penanganannya apa? Ya tadi ya harus dibebaskan sumbatannya. Yang kedua, kalau tidak dibebaskan sumbatannya, kita lakukan namanya shunting atau bypass bilier ya. Jadi kita ambil dari usus ini misalnya ya gambar kiri ini ya, karena ada nggak bisa sebenarnya nggak bisa dibebaskan usus halusnya tarik ke bagian CBD kemudian disambungkan di situ. Ini di sini bisa juga tiap hari kita juga melakukan seperti ini ya. Kasusnya hampir setiap hari ya. Kalau tidak bisa semuanya dibuat sambungan tidak bisa, ternyata tumornya mepet ke liver, yang paling terakhir adalah disalur keluar. Nah, disalurkan keluar ya, kita pasang semacam selang ya, selangnya itu ditekan dari daerah liver dengan bantuan USG atau CT scan,
kemudian kita tusukkan ke saluran biliar yang melebar, kemudian dikeluarkan. Itu adalah treatment terakhir untuk tindakan definitif. Atau bahkan treatment pertama untuk kalau terjadi emergensi yang akut manifestasi. Ya. Ini tadi tumor ya, tumor tadi sudah saya jelaskan ya. Ini bisa dipelajari sendiri, dimensinya berapa ya. Yang jelas seperti tadi saya katakan, disinilah berlaku hukum namanya Courvoisier law tadi. Ya. Jadi kalau ada pasien histerik, tifus hepata ya, disertai geraknya dempul, pausannya apakah benar atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya Courvoisier tadi ya. Jadi yang di waktu pemeriksaan itu yang diraba itu bukan tumornya, tetapi yang diraba adalah yang teraba adalah gallbladder yang membesar, hidrop gallbladder. Jadi itu isinya cairan bayi. Saya jelaskan ya, oke. Ya. Terapinya apa kalau pankreas? Kalau tumor-tumor di pankreas ya itu sama ya, sama. Kita kalau bisa kita reseksi, kemudian kita buat saluran-saluran baru. Cuma problemnya pada pankreas itu kan berhubungan dengan gaster, berhubungan dengan ileum, duodenum dan semuanya, karena itu harus dipotong semua sehingga hasilnya cukup sulit. Ya, hanya dilakukan pada orang-orang yang status gizinya bagus, ya tidak ada komorbid lain ya, ada DM, tidak ada macam-macam, sehingga karena kita melakukan pemotongan lambung, pemotongan sistem biliar, kemudian potongan dari sistem usus halusnya, sehingga penyambungannya harus 3 tempat, artinya kondisi nutrisi pasiennya harus bagus ya, dan prognosisnya ya masih muda, kalau udah tua sekali biasanya kan terus prognosisnya akan lebih jelek, sehingga ini operasi-operasi ini pada kasus yang masih awal ya, yang masih awal atau dengan kondisi yang bagus. Kalau pasien-pasien dengan kasus yang sudah lanjut, yang bisa kita lakukan ya hanya bypass tadi ya, tumornya tidak diambil tapi hanya dilakukan bypass ya. Ini segera tahu aja ya. Sekarang pemeriksaannya apa? Pemeriksaan. Ada waktu ya, mulai jam 15. Oke. Sekarang pemeriksaan yang kita lakukan apa ya? Untuk mengetahui kelainan tersebut. Tadi USG sudah Dr. Neneng mengatakan ya, USG paling sensitif untuk batu karena di situ akan terjadi yang namanya acoustic shadow ya, ini dari ultrasonografi ya. Jadi ini ya, ini kita lihat gambarnya ada gambaran bayangan. Nah, ini mau batu yang bisa dilihat dengan ronsen atau tidak. Batu itu kan ada 2 yang bisa difoto kelihatan dengan ronsen atau tidak. Ini mau bisa dilihat atau tidak, dia akan tetap menghasilkan bayangan. Sehingga USG adalah pemeriksaan sederhana yang paling sensitif untuk batu. 95% sensitif. Ya. Selain batu, kita juga bisa melihat tanda-tanda penebalan dindingnya. Apakah pada pasien tersebut terjadi polisistitis? Nah, ada namanya double layer. Nah, ini di sini ada namanya double layer ya. Nah, dinding gallbladdernya itu ada putih betul. Ini sangat sensitif sekali. Cukup dengan ini kita sudah bisa mengetahui batu. Tetapi kalau ini tidak ketemu atau tumor nggak kelihatan, harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut dengan CT scan. Nah, CT scan pun batu juga kelihatan, bisa dilihat ini di atas ini, di gambar yang paling atasnya ada batunya ya. Nah, cuma kalau hanya batu kan kita tidak perlu CT scan, cukup dengan saja ya, dengan USG saja. Kecuali kalau kita ada kecurigaan tumor, kita harus melakukan pemeriksaan CT scan. Nah, CT scan ini fungsinya adalah satu, bisa mengetahui anatomisnya dari mana tumornya, dari pankreas ya misalnya ini ya, pankreas biasa mes, kemudian ada pelebaran CTG-nya, kemudian ada pelebaran dari ductus pankreatikusnya. Ya, jadi kita bisa melihat stadiumnya sekaligus.
ya, apakah sudah ada metastasis dan sebagainya. Keuntungannya CT scan adalah itu. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang namanya MRCT. Nah, tadi yang disebut MRCT. Nah, MRCT ini kalau tadi USG ketemu batu, kita kan belum tahu batunya itu di level apa di CBD-nya, apakah di proximal CBD, apa di distal CBD. Nah, kita tidak akan tahu. Sehingga untuk mengetahui kuning karena batu ini, kita harus melakukan pemeriksaan yang namanya MRCT. Nah, kita akan mengetahui ini ya sumbatannya di sebelah mana, di level mana ya, bisa di level ambulavator, di level eh, pertemuan mungkin sistikus dengan THD, atau mungkin pertemuan ductus yang kanan dan kiri, ya, dia kan kelihatan semua. Di gambar ini yang hitam-hitam adalah batu, ya ini batu, ya batu-batu. Tapi sumbatannya ada di daerah di posterior, di apa? Di distal ini. Ini MRCT. Jadi kalau ada kita curiga batu, kita langsung berlanjut ke MRCT. Tetapi kalau ada curiga tumor, kita tidak usah MRCT, tapi dengan CT scan. Atau boleh MRCT plus MRI, ini jadi satu. Tergantung nanti kepentingan kita mau apa. Tapi yang jelas, tumor akan terlihat stagingnya dengan CT scan ataupun MRI. Kalau MRCT untuk melihat setinggi apa saluran dari obstruksinya. Kemudian tadi dikatakan dokter siapa? Dokter Neneng, IRCP juga bisa. IRCP itu kita memasukkan kontras dari mulut, dari alat mulut, kemudian kita masuk ke ambulavator, kemudian dikasih kontras. Nanti akan tahu batunya di mana, juga akan tahu. MRCP ini adalah pemeriksaan yang tidak apa yang ada invasif sedikit ya, karena kita masih kontras dan harus bisa dibius bisa tidak. Tapi kita harus melakukan suatu endoskopi ya, jadi dengan suatu tindakan. Tapi kalau MRCP tadi hanya foto bukan tindakan ya, bukan tindakan secara fisik untuk diintervensi. Ya. Sekarang itu IRCP itu merupakan metode yang kita gunakan dulu kalau kalau ada akut kolangitis atau mau melihat gangguan biliar ya, kalau ada alatnya itu kita lakukan akan lebih baik untuk sekaligus menangani emergensinya. Tetapi kalau MRCP kan tidak, dia hanya diagnostik saja, tidak bisa sebagai suatu menangani emergensi terjadinya kolangitis akut obstruktif tadi. Ini IRCP ya, itu. Nah ini gambarnya aja. Ini sudah bisa kita lakukan ya. Dokter Neneng juga sering melakukan. Nanti kalau di bios juga bisa, di diagnostik juga bisa. Ini ada batu. Nah, oke. Ini contohnya. Ini batunya bisa diambil ya. Kalau batu-batu di distal itu sekaligus bisa dilakukan pengambilan dengan IRCP tadi. Maka keuntungan IRCP itu sebagai diagnostik dan sekaligus terapi ya. Kalau di batu-batu yang kecil yang tidak impacted, kita bisa ambil memakai basket atau mungkin hanya dilebarkan sedikit muaranya, kita bisa sekaligus melakukan terapi, tidak perlu dengan pembedahan maupun dengan laparoskopi. Tadi ada namanya PTC atau PTBD. Nah ini kita tusuk saja ya, kita tusuk dari luar ini ya, ini lakukan, kita masukkan selang ke bagian saluran bilirnya. Jadi ini dilakukan kalau semua terapi definitif sudah tidak bisa, atau sebagai tindakan pertama. Kalau RCP tidak bisa, kita bisa melakukan drainase namanya, drainase biliar. Ya. Ini kan namanya PTC itu percutaneous cholangio biliary drainase. Percutaneous transhepatic biliary drainase. Jadi drainase lewat kulit melewati liver. Ini contohnya ya, ini PTBD ini. Nah, ini ada selang. Nah, nanti kalau sudah bagus, baru kita akan melakukan tindakan definisi. Atau kalau pilihan terakhir ya ini akan selamanya nanti akan
diganti setiap beberapa bulan, begitu diganti selangnya. Ini yang melakukan adalah biasanya radiologi intervensi. Atau mungkin dokter Neneng juga bisa ini ya. Nah, ada juga yang namanya drainase tapi setelah operasi. Jadi setelah operasi itu kadang kita melakukan drainase untuk sementara. Itu namanya apa namanya, untuk pengaman, biar sambungan-sambungan yang kita buat itu tidak dilewati dulu ya, karena ujim dan sebagainya ya, sebagai pengaman pada saat setelah operasi pembuatan ataupun eksplorasi si biji, kita pasang selang untuk drainase sementara. Kalau ini sifatnya adalah sementara. Ya, ini saya ini tadi ya. Nah, ini gambaran ya, MRCT, radiografi. Ini ada batu, ini pemeriksaan biasa. Kadang-kadang ada kelihatan juga batu di gallbladder yang banyak kadang. Tapi syaratnya adalah batu yang bisa terbaca, batu opak. Kalau batu lusen nggak bisa. Ya, itu yang gambar kanan itu juga ini ya, ada batu yang banyak sekali. Ya. Tapi kalau hanya satu kecil, biasanya juga nggak kelihatan. Ya. Tapi pemeriksaan yang sensitif adalah kalau batu adalah tetap kita melakukan batu pemeriksaan. Algoritmanya saya kira udah ya. Dokter Neneng tadi sudah dijelaskan ya, jauh di tadi. Nah, post hepatit ini tadi yang penting adalah kita harus menentukan, kalau tadi pertama kita sudah bisa menentukan hepatit, post hepatit apa bukan. Sudah ketemu post hepatit ya, dengan anamnesis dan klinik kita bisa tadi dengan pemeriksaan fisik bisa menentukan ini kira-kira karena kejahatan atau bukan ya. Kemudian kalau perlu pemeriksaan lanjut bisa dirujuk. Nah, kemudian di tempat rujukan biasanya akan dilakukan ini tadi. Kalau operasi kita dengan tadi ya laparoskopik eksplorasi bidi, kemudian pembuatan bypass itu bisa macam-macam, pankreatik duodenektomi, embotulocystomy, tergantung namanya itu yang di bypass itu apa. Kalau choledochorionistomy, choledocholinium. Kalau pankreatik duodenektomi ya itu nanti potong kemudian dibuat sambungan dari yonium ke choledochus juga. Kalau tidak bisa kita bagikan PTBC atau PTBC. Saya kira itu, ini ada kasus. Ada pertanyaan dulu, kira-kira. Monggo silahkan. Kalau teori-teori tadi Dr. Neneng sudah diterangkan ya. Waktunya masih cukup banyak ini ya. Monggo silahkan kalau ada yang pertama, yang bertanya. Ada yang bertanya nanti ada kasus ini, kira-kira apa ya. Mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Ini aja kalau nggak ada ini ya. 42 tahun, wanita ke rumah sakit. Emergensi, ya ini ingat ya, wanita ke emergensi dengan nyeri, ya, 42 tahun, masuk emergensi karena nyeri perut kanan, perut atas, ya, 2 tahun, ya, kemudian memberat 3 hari ini, ya, dengan mual, muntah, demam, ya, ikterik. Nah, ini apa kira-kira? Kalau dia itu apa? Ada yang tahu? Yuk, silakan. Demam, terik, sama nyeri. Berarti dia ada tanda-tanda. Ada yang tahu langsung ngomong aja. Halo, ada yang tahu? Mungkin itu ada cara triad, dok. Nah, berarti dia pada pagi dari anamnesis saja
sudah tahu bahwa ini kemungkinan terjadi suatu apa? Obstruksi Enggak. Tandanya apa? peradangan. Kolangitis. Ya toh, kan triad. Kalau triad itu kan ada kolangitis kan berarti ya. Kolesistitis enggak kira-kira? Kalau kolesistitis, ya enggak. Coba itunya dibuka volume mic-nya. Kalau kolesistitis mungkin Murphy-Side, Dok. Tapi kalau kolangitis itu either Charcot-Triad kalau nggak Raynaud Pentat. Nah, ini ada kuning ya. Kalau tidak ada kuning mungkin hanya kolesistitis, ya toh? Tapi karena ada kuning ya, ada ikterik, berarti dia sudah kolangitis. Peradangannya bukan di sistikes saja, tapi sudah ada di CBD. Kolangitis itu kan namanya peradangan CBD itu kan namanya kolangitis. Kalau peradangan gallbladder namanya kolesistitis. Nah, bisa saja kolangitis disertai kolesistitis bisa. Tetapi pada kasus ini sudah sampai terjadi suatu kolangitis, ya, bukan hanya kolesistitis, ya. Bisa saja dia kolesistitis juga bisa. Gejalanya sama tapi ditambah ikterik sehingga dia akan berubah diagnosis menjadi kolangitis. Nah, ini memang ada kriteria yang baru yang namanya Tokyo Guideline yang nanti kalian baca sendiri. Tapi itu yang expand ya, ada berapa posit, ada macam-macam ya. Tapi cukup dengan 3 ini kita sudah bisa mengatakan bahwa ini pasien dengan demam, itu ada kolangitis ya. Di dalam pikiran kita dari yang kelihatan ya. Nah, ini pemeriksaan fisiknya, yellow stain, the spot, and the skin and sclera. Ini tekanan 85 per 52 berarti dia ada tanda-tanda apa? Shock. Tanda shock. Jadi dia pasien ini artinya pasien ini kondisinya apa? Kondisinya leg harus perlu ulang yang perlu tindakan segera, ya toh? Nah, tindakan segeranya itu kalau secara medis adalah kita pertama adalah resusitasi dulu, ya. Yellow stain, skin dari ikterik dengan tanda itu sudah hampir terjadi melebihi trias Charcot tadi ya. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk diagnosis? Yang needed tesnya ini ya, pemeriksaan darah rutin. Kira-kira harapannya apa? Kalau darah rutin seperti ini ada shock, ada ikterik, ada apa? Kira-kira yang meningkat apa ini? Atau yang diperiksa apa? Darah rutin jelas. Yang profil ya, Dok. Liver function, ya, serum analisis, kemudian harapannya kalau dia post hepatal ya. Ya, post hepatal. Jadi kemungkinan tinggi adalah dari bilirubin yang apa? Direct. Yang direct, ya. Serum analisis misalnya atau amilase. Kenapa amilasenya diperiksa? Untuk rule out pankreatitis mungkin. Ya, kadang-kadang bisa terjadi suatu pankreatitis, ya. Harus kita lakukan suatu pemeriksaan. Nah, imaging testnya, ya, tesnya USG dulu, ya. USG, ya ini karena pasiennya ini pasien hampir emergensi ini ya. Pasiennya kan pasien ya ini. Emergensi toh ini, ya toh, tidak penanduannya rendah. Tujuannya USG apa ini coba? Ada yang tahu? First choice-nya adalah USG. Kenapa pertama kali USG? Ini kan curiganya ada sumbatan, ya kan? Sumbatan. Nah, kita mau melihat kan tadi kalau sumbatan itu sumbatannya harus dibebaskan. Kita mau melihat ini pertama, dia ada pembesaran gallbladder apa tidak, ya kan? Yang kedua, kalau ada batu, batunya bisa di mana? Apakah hanya di gallbladder atau batu yang di CBD-nya terlihat? Tapi yang utama adalah ini untuk mengetahui dia. Untuk mengetahui kira-kira kita bisa melakukan tindakan emergensi dengan karena tidak ada IRCP ya mungkin ya kita melakukan tindakan emergensi dengan melakukan drainase eksternal lewat memasukkan selang ke dalam gallbladder-nya tadi ya itu lihat gallbladder-nya
Kecuali kalau memang pada pemeriksaan sudah ada co-pusher lo tadi, ya kan? Kita lihat. Meskipun kita kan belum tahu ini tulis batu apa kan belum tahu. Ya. Kemudian bisa MRCP, bisa CT, tergantung kondisi. Karena kalau kondisi pasiennya keadaan jelek sini, kan tidak mungkin. Ya, MRC tidak mungkin. Ya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan USG. Nah, ternyata ini leukositnya 23.000. Dengan bilirubin direknya 15, totalnya 19. Amilesnya normal. Ya. Oke, bolehlah sebenarnya kalau ada dicek juga dengan tumor. Kalau untuk pankreas adalah CA99 atau mungkin dengan TEA untuk yang adenokarsinoma, biji aja. Nah, ternyata pasien sudah di drainase ya, ataupun mungkin kondisinya sudah bagus, atau setelah dilakukan bukan drainase mungkin pemeriksaan atau kan resisi cairan dan elektrolit, pasien ini ternyata bisa dilakukan MRCP. MRCP-nya hasilnya seperti ini. Nah, ya, ternyata dia ada sumbatan di bawah CBD, ya, yang hitam ini, dia hanya jadi dia ada di konfluen di situs hepatitis komunis dan gallbladder-nya membesar ternyata, ya toh, gallbladder-nya tidak membesar, tidak begitu membesar, sehingga pada kasus ini akut kolesistitis bukan, gallstone pankreatitis bukan, pankreatitisnya kan normal tadi ya, kolangitis yes, akut obstruktif kolangitis, sepsis, anti-shock, antibiotik, drainase, emergency, PRCP atau dengan PDBD, ya. Ya, yang penting adalah drainase. Kalau tidak ada IRCP tidak bisa kita melakukan PTBD. Kalau drainase eksternal dari tadi kan nggak bisa karena ternyata tidak ada pelebaran dari gallbladder-nya, jadi akan sulit, ya. Kalau emergency ini kita nggak usah mikir itu kausannya apa dulu. Yang penting adalah pasien shocknya teratasi, kemudian tindakan definitif baru nanti setelah kondisinya bagus, bilirubinnya sudah mendekati normal, ya, meskipun tidak bisa normal, minimal sepertiga, turunannya 2/3 dari yang sekarang, diturunkan menjadi sepertiganya, baru kita bisa melakukan baru tindakan definitif. Definitifnya apa? Itu tergantung dari dari kausanya. Nah, ini ternyata ditemukan ada multiple stone di situ hepatitis gut. Sehingga nanti operasinya ini mungkin hanya eksplorasi CTC saja, ya. Mungkin tidak perlu bypass, selama batunya atau sumbatannya bisa diatasi, ya, kita cukup melakukan eksplorasi CTC. Nah, ini ternyata setelah kondisi stabil, levelnya jadi 5, ya. Kemudian dilakukan choledocholidotomy. Choledocholidotomy yang tadi saya katakan adalah eksplorasi CBD. Ya, dibuka, bisa dengan laparoskopi atau laparotomi, kemudian CBD-nya dibuka, kita ambil batunya, pasiennya, ya bagus. Ya. Jadi intinya kita harus bisa menentukan pada pasien post hepatic jaundice, dia kondisinya apa dulu. Apakah ada emergency? Tidak, kalau ada emergency, kita akan emergency-nya, tindakan definitifnya. Saya kira itu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Evan, ada lagi pertanyaan, Evan? Udah jelas, Dok. Ya, oke. Nanti kalian belajar teori dan prakteknya, ya. Oke. Dokter Neneng mungkin mau menambahkan? Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, memang fokus saya post hepatal, ya. Tapi kalau Dokter Neneng kan hepatal kan intrahepatal. Tanya aja, Dokter Nur Cahyo. Ya. Itu sebaiknya kalau seperti itu antibiotik yang kita beli itu langsung ke yang generasi keberapa itu? Apa Ya. masih bisa yang Septri sama Metronidazole
atau Ya, bagaimana? yang ada di situ aja dokter, yang Hmm. ada, yang bisa Tapi diberikan ya. Yang penting berspektrum, ya. protek ya. Yang Kita penting belum gram tahu. negatif, Ya, ya, kita belum gram negatif anaerob itu ya. ya dikombinasi Hmm. sama anaerob. Karena ini Hmm. kasusnya banyak sekali ya itu pasien di Iya, Nah, iya. Kalau untuk drainase eksternal yang emergensi itu bisa kita kerjakan dulu enggak ya? bisa Kan betul. sebelum operatif gitu. Misalkan Iya, akan uh, lebih bagus ya. Jadi memang bilirubin levelnya itu kalau bisa turunnya itu 2/3-nya. Jadi setelah bilirubin turun 2/3 dari yang tadi, kalau tadi kan 19 itu hmm, ya mungkin dibagi 3 6, jadi kita berapa? 6 kira-kira sekitar itu, tidak fix sih ya. Yang penting signifikan ya. Tuh, baru bisa kita lakukan. ya. Kondisi di anu ya stabilkan dulu ya, ya dok ya. Ya, lakukan Ya. dulu. Nanti dokter Neneng kalau PTBD melakukan enggak dokter Neneng? PTBD dokter. PTBD belum ininya ya, belum ada apa namanya. Kita kan masuknya yang per hepatal, Iya, dari ya tidak melalui. Kita menggunakannya ya RCP. ya itu iya memang. Ya, Itu kita yang mengambil RCP. ya. Soalnya nanti kalau PTBD berkelahi sama bedah digestif bisa ya. PTBD yang melakukan kita pada Iya, PTBD banyaknya. Iya, radiologi intervensi. Ya, radiologi intervensi ya. ya Tapi radiologi. jarang yang ke kami itu yang biasanya yang datang sudah kolangitis dan lain-lain sehingga kita kirim ke bedah digestif karena sudah anu perlu apa yang sudah obstruksional biasanya. Iya. Hmm. Biasanya kalau pada pasien-pasien ada akut kolangitis tadi, kita kalau drainase yang kita lakukan adalah uh, gallbladder yang besar, yaitu Hmm. kita pakai lewat gallbladder aja dok. Jadi di lokal, ya di lokal itu tidak, kalau tidak pembiusan tidak memungkinkan lokal, pasang pasang apa, kateter, ya, kateter sudah itu dilakukan aja, nanti beberapa hari kemudian bilirubinnya turun, kondisinya baik, baru kita masuk. Ya. Ya, iya, iya. Ampun, iya, tidak ada Enggak, pertanyaan. ada Iya. pertanyaan lagi mungkin, masih ada waktu. Sampai jam berapa? Ini Katanya jam sampai, 3. masih lama ya. Ya, memang memang kalau enak itu kalau anu ya on-site ya dok ya. Hmm. Ya, dok. Mungkin kalau yang untuk lecture saya ada yang bertanya atau tidak? Enggak, silahkan. Ya. Ya, kalau yang jaundice ini memang dari blok gastro itu yang paling sulit itu adalah yang jaundice. Ya, untuk yang apa? Untuk diagnosisnya. Iya. Karena anunya banyak sekali dedenya. Kalau nggak ada ya selesai saja menurut saya. Kalau yang paling apa dokter? Yang paling Ya, banyak di Bangsal itu apa, atau di Poli itu yang bukan pos hepatal apa yang paling banyak? yang paling banyak ya di kolesistitis seperti itu. Hmm. Yang paling banyak intrahepatal sih sebetulnya. Hmm. Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, kolangitis pada hepatitis A, akut hepatitis A itu juga sering terjadi kolangitis. Kalau Jadi kalau hepatitis itu kan nggak nyeri ya dok ya? Nggak ada mm, nyeri ya? hepatitis ada nyeri justru, Nyeri. nyeri epigastrik ya, nyeri epigastrik. Itu biasanya yang ada kolangitis itu yang hepatitis A Hmm. itu. Jadi dia ada ikteri, terus ada eh, pelebaran, penebalan vesikavelia, dinding vesikavelia. Jadi juga seperti ada obstruksi. Tapi OTPT-nya sangat tinggi. Jadi cenderung ke liver failure malahan. Kalau sudah ada kolangitisnya itu. Tapi hepatitisnya positif. Kalau yang hepatitis B, hepatitis C itu jarang. Karena dia lebih banyak datang ke kita itu dengan kronik ya. Sudah Ya, jadi serius biasanya. gila ya. Ya, Iya, biasanya dok. ya. Ya, memang Biasanya kalau kolangitis. Kalau yang kolangitis kita dipastikan tidak ada obstruksi itu aja. Tidak pastikan tidak ada ya, obstruksi, jadi kalau fesesnya. yang tetap pakai apa? MRCP ya. Kan dia tetap Eh, bilirubin
ada dok ya? MRCP. Iya, MRCP ya, kita pakai MRCP. MRCP. MRCP ya. MRCP. Kita bisa melihat yang intrahepatal sama ekstrahepatal. Pastikan tidak ada batu sebetulnya, Iya. bukan karena obstruksi. Kalau yang sclerosing cholangitis itu kan tidak ada pelebaran ya dok ya? Jadi kalau sering itu justru penyempitan gitu kan? Penyempitan. Jadi makanya Iya, dia pasang stent. Harusnya jadi dipasang stent. karena menyempit karena peradangan, Iya, sehingga stentnya cukup banyak juga, cukup panjang ya itu ya. iya betul. Eh, Iya, Hingga CHD ya itu ya. Dan iya, memang prinsipnya kalau yang obstruksi itu nanti harus dibebaskan obstruksinya. Kalau yang tidak ada obstruksi nanti ya, kebun neneng. iya. Tapi kalau obstruksinya total, misalkan sclerosing cholangitis yang total begitu kan nggak bisa. Kita Nggak pasang bisa. stent juga nggak bisa. Di santing harus ke digestif juga, kita kirim ke Jadi digestif kalau santing nanti MRCP-nya nggak ada pelebaran juga nggak bisa dok. bisa. Nggak Paling buat nyambungnya ya? iya nggak bisa. Oh, Iya. lumennya aja hanya kecil loh. Jadi nggak bisa. Paling yang mungkin ya kadang kalau seluruh cholangitisnya itu sampai gugus intrahepatal itu ya hanya diobati aja. Iya, Anda ada pelebaran piti-piti juga nggak bisa. iya. Ya. Dia Ada diobati. pertanyaan kira-kira? Monggo silahkan, Bu Neneng itu pasiennya banyak sekali ini. Kemarin yang pasien ikonik itu di apa dokter itu jadinya? Itu cholangitis dokter, yang Amarta 2 itu. Yang Amarta 2 itu, Mm-mm. yang gemuk itu ya? Yang saya konsultan pasien Heeh. ternyata MRCP-nya itu apa namanya itu tidak ada apa bilirubin Jembatan. semakin normal itu kayaknya enggak berapa. Jadi saya kasih antibiotik aja. Iya, kayaknya Nah, membaik itu. Terus iya. masanya gimana? Itu kan ada Kenapa? masa di livernya itu. Masa di Nah, liver. nah, masa di liver itu kemarin kita mau biopsi. Mm-mm. Ternyata kan orangnya gemuk sekali itu. Hmm. Nah, itu kita mau ambil akses yang dari Costa, ternyata cukup sulit. Jadi saya anukan dulu. Saya curiganya itu karena tidak ada pada echonya pada saat endoskop, pada saat tidak ada darah ke situ. Ya. Jangankan itu steatosis. Oh, Jadi gitu. lemak ya. Jadi kita juga tidak ada keluhan yang spesifik. Jadi saya dulu saja saya tunda dulu. Iya, iya. Tunda dulu karena memang eh, pasiennya sudah kecapean sepertinya. Saya tunda dulu, saya nanti cari probe yang agak panjang nanti untuk mencapai tempatnya itu. Jadi di bawah, di persis di bawahnya anu diema Ya, anunya mungkin steatosis, saya berharap steatosis karena pasiennya kan gemuk itu. Dan ya. tidak ikterik juga, jadi tidak ada kaitannya dengan lupus biliaris. Oke, ada pertanyaan mungkin? Sudah pada ngantuk ini sepertinya ya sore. Iya, lapar mungkin. Oke, udah. Pak Agung, saya kira mungkin cukup sekian Pak Agung. Nggak ada tambahan, dokter Neneng nggak ada? Sampun, sampun. Baik dokter, mungkin bisa langsung ditutup saja dok. Ya, saya rasa cukup sekian teman adik-adik sekalian. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa live. Mohon izin live-nya. Baik dokter, terima kasih dokter Neneng, dokter Nur Cahya.